Ujang ke amu utahna gede, nasibna kos jaka tingkir Jang. Kenapa tuh? Mararaot. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Kenapa Ki? Hah? Kok lama bener manja sekarang? Lain manja Jang. Terus? Aya di mana sih? Ini Pak parebut-rebut kieu geuning. Itulah yang saya mulai nggak habis pikir ini Ki. Ini tempat tahun Jang. Ini makom atau petilasan Jaka Tingkir. Makom. Makom petilasan Raja Pajang, kerajaan Islam, penerus dari kerajaan Demak. Tapi yang nggak habis pikir kok udah 2 lokasi ini liputan kita selalu diawasin Ki. Politik Jang. Politik. Tapi kenapa di ngawasin, di ngeliat, seolah-olah pengen tahu aktivitas Ujang. kita. Pan Ujang di kamari. Hayang ungkap apa wae. Ini dari sejak liputan di Solear ini Ki. Diawasin pihak selatan, pihak tengah. Ini dari mediator yang kedua dibilang di ngeliat Jalapati lagi. Aki ngeliat nggak itu ada Jalapati datang? Pasukan selatan. Hayang Parasea. Parasnya gimana? Intina mah Jang. Ulah ungkap si Abah Jang. Para rundung. Untung we Ujang teu tulus ka Jogjanya. Iya kemarin mau ke Jogja saya. Merapi hitutnya Jang. Hitut. Muntah Ki, bukan hitut. Oh, muntahnya Jang. Ki, apa-apa hitut, apa-apa hitut. Kok si Abah hitut. Abah hitut. Aki, Ujang. Tadi Ujang. Aki. Ya saya lagi memikirkan ini. Masa saya cabut omongan saya untuk ngungkap Astadewa Ki? Encan wayahna Jang. Berarti nggak usah saya cabut. Saya undur aja gitu.
bereskeun heula si Neng ka si pangeran tah Sindoyo. kakarak amun eta tereh anggeus sugan ku abah diizinan. Diizinan. Susah Ki kayaknya sih. Padahal kisi-kisinya saya sudah mengerucut siapa Astadewa sesungguhnya. Arah rasuk deui Jang. Ulah Jang. Dan ini apa hubungannya Jakatingkir dengan selatan ini? Pokoknya mah Jang. Gerak-gerik Ujang. Loba spionasena Jang, cek Ujang mah. Spionase? Loba numan taunya Jang. Ya kalau dalam sejarah yang saya pelajari dulu, memang Jakatingkir kan kerajaan Pajang itu sempat tempur dengan Mataram, Panembahan Senopati yang minta bantuan pasukan dari Laut Selatan dan juga Merapi. Dan ternyata memang pasukan Jakatingkir kalah dalam peperangan itu. Bahkan Jakatingkir pun akhirnya tewas dan meninggal karena pada waktu pasukannya istirahat tiba-tiba Merapi meletus. Jadi sebagian besar pasukan Jakatingkir terkena efek dari letusan Merapi pada waktu itu. Etananya, laharnanya Jang. Laharna, Abuna, wedus gembel. Wedus. Gitu Ki. Padahal kita liputan nggak ada hubungan dengan selatan di tempat ini. Oh iya Jang. Sengaja saya nggak ingin selatan dulu. Tapi masih aja dipantau. Tah, kumaha Jang carana Jang? Kumaha carana mun teu dipantau? Berarti kita harus ungkap secepatnya Astadewa. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Engke we Jang, engke. Maknya di dieu. Ya enggak lah, kita kan nanti bakal ke Merapi. Merapi kan keur eta Jang. Oh iya. Utah. Ujang ke amun utahna gede, nasibna kos Jakatingkir Jang. Kenapa tuh? Mararaot. Nah itu kan takdir Ki. Engke Kita we. tawakal sama takdir. Engke amun Marapina geus bager Jang. Geus bager. Liarnya Jang. Hah? Liarnya. Liar sih enggak, saya lagi mencoba untuk mengatur strategi ini. Gimana saya bisa ungkap Astadewa tanpa Cikidul tahu atau Astadewa tahu. Dah hese Jang. Iya. Saya kemarin sempat bermimpi Ki. Mimpi naon Jang? Dipanggil sama Joyo Menggolo. Kalau Oh, padahal saya lagi tidur itu. kersare Mimpi. mimpinya Jang. Oh, mimpi. Mimpi mah etanya Jang. Bunga Bunga tidur. sarenya Jang. Bunga sare. Kita naon Jang? Sama kayak Aki. Jangan ungkap Astadewa. Kapan? Ulah Jang. Mudah-mudahan we tadi ungkapnya. Ngomong apa? Itu Jang. Mudah-mudahan terjadi gitu ya. Mudah-mudahan kayak balik ngadaharan pecel lele cek si Ujang tadi. Oh iya betul. Man, sediaan pecel lele man. Siap. Siap man. Mau siap wae mana-mana. Saya di tukang mobil. Tapi ya, kita sebelum bahas itu nanti kita coba bahas di akhir ini. Cuman saya tentang petilasan ini nih Ki, Jakatingkir. Aki pernah mendengar tentang lokasi ini nggak? Jakatingkir masuk ke Kerawang, main ke Bekasi. Dulu ceritanya itu kalau nggak salah main ke nyari Muara Pitu. Pitu 8 Pitu 7. Iya ge. Kakaraknya Ujang ngomong. Jadi sebelumnya Aki nggak tahu nih Tuh nyahonan naon Jang. tentang Jakatingkir. Tapi Aki tahu nggak sejarah Jakatingkir? Sempat belajar nggak waktu Aki di sekolah dulu? Sekolah? Sekolah. Aki nggak sekolah, lupa saya. Di sekolah belajar Jakatingkir. Wah itu Nu diajaran mah eta Jang. Apa Haji itu? Saka Jang. Haji Saka. Yang bener Ki. Oh, ku si Abah di bejaan. Abah saha ya Jaya Dharma. Abah. Jaya Dharma. Braja Dharma atau Astadewa, Abah. Haji Saka.
manusia pangheulana ti ieu cenah. Cenah. Si Abah pangheulana ti Pulau Jawa. Ah itu mah carita Ki. Pan eta Abah nu ngomong. Iya, carita itu Ki. Aki pan can bijil. Oh can bijil can ayahnya. Can aya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita akan bahas itu. Manusia-manusia pertama yang menginjakan kaki di Pulau Jawa pada sebelum Masehi. Tapi bener tuh Jang. Apa tuh? Eta Abah ngomong gitu Aji Saka. Aji Saka itu mitosnya memang kita menjuluki manusia-manusia atau tokoh pada waktu itu yang membabat tanah Jawa khususnya di wilayah Jawa Barat dengan sebutan Aji Saka. Saka teh kos tahun etanya. Saka itu artinya yang sudah tua. Geus kolotnya Jang. Udah kolot, tua, ciga aki. Aji teh Aki mancan kolot Jang. Ujang gitu. pan ngomong kamari 17 tahun. 17 tahun. Oh ya bener. Masa mudaan saya sama Aki, masa mudaan Aki sama saya. Jadi Aki tahu nggak sih cerita tentang Jaka Tingkir atau tentang kerajaan Pajang? Kan dulu juga Demak itu sempat dengan Cirebon ingin menyerang Pajajaran Ki. Dan sempat terjadi pertempuran juga di perbatasan-perbatasan kerajaan Pajajaran pada masa Siliwangi itu Ki. Kerwaritonya. Oh, tapi Pajang belum ada waktu itu. Masih kalau nggak salah Fatahillah dulu itu, Raden Patah. Masih Syarif Hidayatullah dulu kan yang menguasai Sunda Kelapa waktu itu. Pajang itu belum ada. Pajang itu kalau nggak salah sih setelah berapa generasi ya, Raden Patah, Sultan Trenggono. Kalau nggak salah yang ketiga Pajang itu. Pendiri Demak itu kan Raden Patah, terus digantikan dengan Trenggono. Nah, pengganti Trenggono itu ini baru kerajaan Pajang yang dipindah dari daerah Demak ke daerah Pajang. Kenapa? Ada yang ngasih tahu ya, bocoran? Itu Jang. Terus? Ngadengin Ujang we. Gitu. Oh, saya kira ada ngasih bocoran lagi. Tapi Aki tahu nggak sih tentang Jaka Tingkir tuh? Nggak tahu. Itu Jang kakarak nyaho ieu. Ayo non Ujang ngomong ka dieu. Amun ka dieu mah kakarak nyaho. Terus yang Aki tahu tentang Jaka Tingkir tuh apa? Ya, raja ti eta ti Demak. Pajangnya. Ya. Orang Demak dia. Tapi kan kerebet. Mas Kerebet. Mas Kerebet. Kerebet apa berebet sih? Karebet. Karebet. Tahu nggak Ki? Kenapa dinamakan Mas Karebet? Karebet. Teu nyaho Jang. Hah? Jadi menurut yang punya cerita nih Ki, kenapa dinamakan Mas Karebet? Tadi nggak saya tanya mediator, nggak banyak yang tahu sih Ki tentang Karebet. Jadi Mas Karebet itu lahir ketika pagelaran wayang. Keur aya wayang. Ada wayang. Yang waktu itu bapaknya namanya Kebo Kenanga. Kebo. Nah waktu mau lahiran Jaka Tingkir banyak angin Ki. Jadi tempat wayang itu apa sih namanya ya? Layarnya itu Rubuhnya. bukan. Ketiup angin, krebek, krebek, krebek. Gitu. Si Jaka Tingkir Lahir. Makanya dinamakan Mas Karebet. Gitu Ki. Tah saja. Aduh ini. Gimana Aki bawa teman kayak begini? Kok nggak disuruh masuk Ki? Saha? Itu. Bodas sih. Teuing hayang naon? Ini pengen denger saya cerita kali. Nggak dongeng. Ngadongeng. Itu cerita tentang Mas Karebet. Kalau Jaka Tingkir sendiri memang diambil dari ibu asuhnya karena memang Kebo Kenanga itu wafat. Jaka Tingkir umur 2 tahun kalau nggak salah itu. Setelah wafat dilanjutkan ibunya juga meninggal dan diasuh oleh Nyai Tingkir. Gitu Ki. Makanya disebut Joko Tingkir. Joko itu julukan. Gitu. Kalau tadi mediator ngomong tanya boga guruna Panembahan Ismaya. Ismaya teh saha? Panembahan Ismaya. Guruna eta Mas Karebet. Mas Karebet emang punya banyak guru dia. Ki Ageng Selo yang terkenal itu Ki. Ki Ageng Selo. Terus Sunan Kalijaga.
Itu Wali murid. Songonya, Jang. Wali Songo. Karena zaman dulu masih zaman para wali. Walaupun masih belum lengkap gitu palingnya karena beberapa udah ada yang meninggal. Aya naon das? Hah? Moal aya nu parasea moal tenang we das. Bodas. Hidung sekarang si Bodas. Kunaon jadi hidung? Teuing, Jang. Oh, eta baju naroob hidung. Kos kamarinya, Jang. Ya, saha? Diasup ku aki petek. Saha? Eta si budak eta. Oh, si Roob. Roob. Oh. Meni Aki pernah masuk emang? Meni papulintiran. Pernah masuk emang, Ki? Keur si adieu weuh. Oh, di rumah sakit ya? Kamari. Bekas rumah sakit Tangerang. Iya. Klinik Arya Medika bukan? Oh. Kan si Sadi nggak ikut itu. Jadi gitu Ki tentang sejarah tentang Jakatingkir Ki. Memang kita lebih enak sih liputan langsung di makamnya sekalian itu daerah Sragen. Ayo, Jang. Enak. Ya percuma Ki ikut, Aki juga nggak tahu sejarahnya. Heeh. Saya mau nanya sama makhluk yang di sana aja. Tah eta, Jang. Yang tahu persis. Kayak aki ngomong teu beres. Nah, kalau Aki kan berbicara tentang Prabu Siliwangi. Baru. Ki. Pajajaran. Hah? Kalau Pajajaran bolehlah ngomong sama Aki. Kita juga nanti akan Bogor, Jang. pengen nyari, tapi masih PPKM gini nggak bisa Ki. Deket eta, Jang. Hmm? Deket imahna nu nguasaan ieu Indonesia nya. Siapa itu? Deket imahna. Istana Merdeka, Istana Bogor. Tah eta palebah ka kanan deui, Jang. Oh. Namun hayang nyaho Nyaho naon? istanana Istana saha? Prabu. Saya udah tahu Ki. Pan aya nu hiji nu katinggal. Apa tuh? Eta batu tulis. Oh iya, batu tulis. Apa kita liputan di batu tulis aja? Mangga, Jang. Tapi masih PPKM gini susah Ki. Esenya Susah. PPKM naon, Jang? PPKM itu artinya, nah seperti itu. Nah, pi PPKM. pi Apa PPKM itu artinya? guru pi PPKM. Perpanjangan PPKM, perpanjangan pajak kendaraan motor. Heeh. Hayang naon, das? Itu. Ulah parasea geus cicing. Ih, Jalapati wae ti tadi. Hayang naon Jalapati? kenapa Jalapati? Ngintai. Ulah parasea. Ayeuna mah ulah parasea. Ayo lo, Era. hormatin kemerdekaan Republik Indonesia. Hormatin Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara jangan saling tempur antar anak bangsa. tah Jangan berselisih. ulah das. Kecuali diserang sama Jalapati, serang aja nggak apa-apa. Sarua keneh atuh, Jang. Ya kan namanya diserang, kita wajib mempertahankan diri Ki. Ngajaga ulah dibales, Jang. Ya, Das. Udah tenang aja, tenang. Nggak apa-apa deh kalau ngeliat aja nggak apa-apa. Udah tenang, das. Jadi Ki, memang banyak sih yang kita pengen rencanakan gitu, yang udah masuk dalam planning kita. Cuman semua memang masih terbentur situasi pandemi di negara kita Ki. Pandemi Terutama PPKM ini. nu etanya naon? Iya. Virusnya. Virus corona. Jadi di mana-mana masih ada banyak PPKM. Singgit naon, Jang? Wangi ini, minyak wangi Ki. Minyak wangi saya. Lain? Hah? Lain? Bau. Oh, itu buat ngilangin nyamuk biar nggak digigit nyamuk. Hayang Obat naon sih, nyamuk. Eta, Jang, sok tenangkeun, Jang. Saha? Das. Nyari udah diemin, dia udah gede. Mau. Aki lagi dibawa-bawa. Nya aki ka mana manehna ngiring kumaha? Manya dicangcang. Enggak juga sih.
Cuman dia kayaknya udah inian ke si Roop, itu bahaya nih Roop nih. Kunaon jang? Iya, masuk mulu si Bodas, senang kayak ke situ. Nah kajet. Apa karena badannya kecil ya? Hampang. Jadi memang situasi seperti ini kita masih belum bisa bergerak secara bebas sih Ki. Kita ngerencanain mau ke Jogja juga gagal karena ternyata di Jogja banyak sekat-sekatannya gitu Ki. Oh ulah ke Jogja. Kita juga mau ngungkap siapa saudara kembar Aki juga. Kan enggeus. Enggak, maksudnya pengen berdialog saya sama itu. Jeung si Neng. Sama si Eneng. Karena PPKM jadi gagal. Iya Ki. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ke saya Ki. Dengan tanda bersin ini Ki. Jadi bersin itu bukan tanda datang penyakit Ki. Acing. Kok acim-acim begitu? Ki ge hayang jang pos ujang menang rezeki. Acing. Itu bisa jang. Ya beda lah, beda ilmu Ki. Jadi gitu, jadi situasi seperti ini nggak bisa kita bebas gerak. Saya mengungkap si Neng nggak bisa, saya mengungkap Astadewa juga nggak bisa, saya mengungkap juga Kera Istana Selatan juga sama nggak bisa. Aduh, kayaknya saya harus menunggu sabar. Sabar jang. Iya, sabar. Orang sabar. Bersama Orang sabar. enggak, innallaha mahas sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kenapa Ki? Atul. Bentar lagi bersin deh. Asih. Ya, irit amat bersihnya. Das, apa yang Anda rasakan Das? Kenapa itu? Jalapati. Jalapati bawa pasukannya enggak? Pasukan monyet? Hah? Enggak. Dia sedang apa dia? Ulah parasea. Coba Das, kasih tahu Das. Katanya dikejar sama pasukan mana? Hah? Lagi dikejar-kejar katanya Jalapati. Jalapati dikejar-kejar? Ada urusan apa tuh? Kok jadi ke sini? Sok we Das. asupkeun we jang, asupkeun tuh. Borudak asupkeun. Das. Apa ya info yang Anda terima, yang Anda tahu apa? Cerita. Ya, diam aja si Bodas. Ditanya, Mau ngomong jang. mana garuk-garuk itu lagi, saya bersihin lagi yang ada ini. Debu, Ki. Saya pakai masker dulu deh. Ya, Yang tempat kos kieu aya naon aja. ini petilasan Ki. Sarua jeung di solearnya jang. Heeh. Tujuanana naon? Kenapa? Makhluk manggil datang. Terus? Ngomong guys. Dia nggak mau ngomong. Sih. Make up. Ki, aus Ki. Kita kena ini Ki. Naon? Ini Ki pasat. Hah? Ajeun aki mah cicing we. Debu Ki, aneh bersin mulu. Bagus nggak gini? Jangan pasat jelek. Jangan Kak, kan wajahnya. Ya nggak apa-apa. Bagus nggak? Bagus-bagus aja sih Kak, cuma nggak kelihatan mukanya. Hah? Kayak ninja mukanya. Nggak apa-apa. Guru Oh, Kak. Ki, ini gurunya Levi kemarin. Hah? Yang baru. Hendra. Yang baru. Ngaji yang Levi. Ya jadi gimana nih Ki? Naon jang? Ini si Bodas nih. Das, kenapa Das? Dia nggak mau ngomong masalahnya, dia ngomong. Hayang parasea wae. Sabar Das, ya udah diamin aja. Kalau nggak ada urusan sama kita, udah nggak usah kepancing. Amun hayang parasea ulah dina raga kaluar we tuh ka ditu. Ngejeleg guru sorangan. Awas loncat tuh Ki. Sedarin. Di selatan mah naon teh?
Yang mantau hungkul mau ngomong nanaon. Enggak kok si Bodas bisa ngomong Jalapati dudak-dudak sama pasukan Mangir. Saya nggak habis pikir ada masalah apaan Jalapati. Well, mau newak aki cak. Padahal padahal sama-sama. Aduh, bukan bener debu ya. Debu naon jang? Oh, gua jang. Itu bekas garukannya si Bodas itu. Jadi nggak enak. Minum jang. Minum. Di, ajak dialog dulu di. Aneh mau ini dulu nih. Di nggak Beresin hidung. Duh. Boleh deh. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam di Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ki, Nanya. bersin Ki, Ustaz. Jadi pipiluan deh. Enggak, saya. Alhamdulillah. Ki, emang beneran nggak tahu Ki? Naon? Jaka Tingkir. Nanti tadi ya di. Oh. Kirain tuh Aki tuh Jawa Barat itu tahu semua gitu. Nyamun kan dia mah nyaho meureun. Da eueuh. Oh, wow. Eueuh langkah-langkah ada eueuh. Oh. Tapi sebenarnya Aki tahu Jaka Tingkir itu siapa. Tapi nggak pernah masuk ke sini gitu. Tapi ka Cirebon hungkul. Para saya jeung eta mah anu adina Surawisesa. Oh alah. Berarti makhluk yang tadi bohong dong Ki. Di bareto ge kan geus dibejahan ku si Ujang. Amun bangsa Aki loba tipu daya aja di. Tapi meyakinkan ngomongnya Ki. Didi ge percaya apa omongan Aki? Iya benar. Enggak sih. Enggak. Tadi Didi ngomong ya benar. Percaya. Percaya omongan Aki. 99%. 1%. Sepertinya dipertanyakan. Itu kalau guru ngaji bilangnya bahasa. Ya, Ki. Tah, kita Masya Allah. Ki. Nah, tadi kan si Bodas bilang Jalapati lagi dikejar-kejar sama pasukan Mangir Ki. Ayo naon Ki? Aki tahu. Si Jalapati. Diudak. Eta. Naon teh? Eta we pokona mah. Naon saya nggak tahu. Kada nyaho sorangan. Pokona mah ulah diungkap heula si Abah. Waktu di ferry kan saya udah bilangin Abah Ki. Keur di mana? Di ferry kapal yang. Kapal? Nah, oh nu ngagelong-geleong. Saya dibilanginnya dibisikin Aki padahal enggak. Entunya. Aki untuk ngomong naonnya di. Enggak. Da bedanya. Iyalah. Aki mah ngapung. Itu di atas kapal. Jadi mah sare. Enggak Ki, itu mah yang berangkat, yang pulang. Yang pulang kan bareng Pak Ustadz, bareng Ujang. Anak-anak bilang kan jangan ke Asa Dewa dulu, kejauhan lengkapnya gitu. Oke Ki? Oke? Dibujuknya. Oke? Bujuk. Udah dibujuk. Kasih Ujang. Soalnya kita masih punya PR Cikidul Ki. Tah, eta we. Tenan naon? Habis dari Cikidul baru ke Abah. Aki. Aduh. Engke we di. Yang kayak masih jauh kayak. Masih aya 1000 deui di 1000 episode. 1000 episode. Enggak lah. Cici Ujang mah 500 lah paling udah berkurang Ki. Cuman Ki, fenomena alam memang bener apa Ki? Itu kan emang alam aja. Ulah nyangkut-nyangkutkeun di. Aki yang tadi ngomong. Naon? Iya kan? Kamari Ujang hayang ka Jogja. Iya. Tetulus. Gunung Merapina utah. Nah. Yang geus. Iya, jadi naon di? Oh, bukan politik. Oh, politik. Cek Ujang mah politik. Laut lagi kerpundungnya di. Eta. Politik jadi. Angina di kergede. Iya, alhamdulillah. Emang fenomena alam Ki. Eta kerbulana. Kerbulana, emang lagi peralihan Ki. Intinya mah meureun, ieu mah meureun nya, sugan.
teguran we Betul Ki. ka bangsa maneh. Masa maneh? Ka bangsa maneh di. Oh. Ke Bang Saki enggak? Henteu, teguran we ka bangsa maneh. Karena apa Ki? Ieu naon teh lain bobroknya. Naon teh nya? Ujian Ki, ujian. Eta ulah sieun kana penyakit. Ulah sieun maka Gusti Allah. Nah, eta. Kumaha penyakit kumaha ge amun can ajalna mah moal dicabut di. Nah, setuju saya kalau itu Ki. Eta Bener Ki. ngajaga tapi salatna, baca Qur'ana, lah sedekahna di eta Tetap dijalankeun. amal jariah Tah ulah harus ditingkatkan. aya penyakit kos kieu sararieun. Nah, eta bener. Sieun sinten naon. Tapi amun ajal mah geus aya nu ngatur. Betul. Nah aki ge engke amun waktuna maot mah aki ge maot. Bener. Bangsa jin juga bisa meninggal Ki. Amun aki maot eueuh deui nya. Apa Ki? Teu naon nya di. Iya, roh itu kan milik Allah Ki. Aki eueuh ruhna di. Aki adanya apaan? Teuing. Teuing. Nggak apa-apa Ki. Kan nanti bangsa Aki sama bangsa manusia kan yang dihisap Ki. Nanti kita ketemu Ki. Amprokannya Iya. di Firdaus we nya. Firdaus. Amin, amin, amin. Insyaallah Ki. Gitu Ki ya. Kak. Endra, Itu di mana katanya? bangkuna mahi keneh teu di Maksudnya? bangkuna. Ka Firdaus mahi keneh teu jeung si Endra. Masih lah Ki. Mahin ra, tenang we Endra. Nah, Diajakan ku Didin ra. siap. Tanah, aneh ajak. Aneh diajak bagian malah ntar ya. Ujang mana Ki? Ini sepi nya. Tak tempat ieu eueuh naon. Nah, eta. Karecet kabeh. Aya aki sararieun ngarumpet. Hai sok ka dieu. Luruskeun ieu tempat. Nah, Ki, waktu yang di Goa Nyusep ya, Bang? Cinyurup. Cinyurup. Oh, Nyusep sih aneh. Nyusep itu mah mancing ya, Ki. Goa Cinyurup, Ki. Itu kan mau mindahin Al-Qur'an, Ki. Ada yang marah, Ki. Aki ge nyaho. Nah, Amun aki ngawujud kos maneh mah hayang we tampiling. Ki. Ya Allah. Geus tempat eta salah diteuneunnan kos kitu. Amun bahasa kasar mah naon teh? Gobloknya. Masya Allah. Jadi ladang penghasilan Ki. Masya Allah. Duniawi di. Nah, yang penting kita udah mencoba meluruskan Ki. Jadi gugur udah Ki kewajiban kita Ki sebagai sesama muslim. Ayeuna mah seriusnya, eueuh ngabodor. Serius atuh Ki. Man. Emang lagi sama Ujang. Ujang lagi minum dulu, istirahat. Ki, bodas tempur Ki. Kajian we di luar. Parasena ulah dina jero raga ieu. Karunya ya Ki. ka bangsa maneh. Bener. Anu diadu pan raga bangsa maneh. Amun parasena di luar mah kajeun sakumaha nasibna ge. Biar kelihatan Ki. Udah ada Jang Ki. Bangga. Oke Ki. Oke Jang. Kumaha damangnya? Dah Mang, Ujang dah Mang geus. Alhamdulillah. Cager Jang. Tinggalkan saya kena debu nempel. Gak enak bener. Jauh-jauhan Jang. Kejauhan kenapa? Ulah nempel-nempel ka debu. Iya tadi itu yang garuk-garuk si bodas jadi batuk. Jadi cai haneut Jang. Ya nanti saya minta sama Herman. Jadi kesimpulannya apa itu Ki? Jadi tadi dialog sama Didi itu menceritakan tentang apa Ki? Tentang eta si bodas parasea jeung utusan mangir ulah make raga parasea we di luar. Nah bagus begitulah. Tapi tentang lokasi di sini nih Ki, tentang Jaka Tingkir nih Ki ya. Kalau menurut Aki sih bener nggak sih Jaka Tingkir ke tempat ini Ki? Aki sempat kasak kusuk nggak nyari-nyari informasi tentang
lokasi liputan kita malam hari ini. Kalau saya sih kok nggak yakin nih Ki. Kenapa Ki ya? Seru aja. Nah sekarang begini, ketidakyakinan Aki itu berdasarkan apa? Da eueuh, Naon? jejak nanaon. Lah itu kan ada petilasan. Jang, kamari pan geus ngomong, Jang. Apa tuh? Nyen petilasan di mana ge bisa, Jang. Tapi nggak mungkin Aki, katanya petilasan itu udah usianya udah ratusan tahun. Tandana naon, Jang? So. Tandana naon? Amun jaka tingkir kan ieu tandana naon? Ini pohonan gede-gede Ki. Kakarak ge sabaraha tahun. Ayo. Itu ada Jaka Tingkir ninggalin beberapa pusaka di sini. Contohnya gigi. Terus ada juga gelang. Gelang? Terus buli-buli. Buli-buli? Terus apalagi itu tadi itu ya. Duit. Mang zaman baratun geus aya. Zaman dulu peteng. Peteng. Apa sih zaman dulu namanya? Ujang nempo rupana. Enggak. Mang zaman bareto aya, Jang. Adalah peteng. Tapi lain duit, Jang. Apa tuh? Ya zaman dulu kan peteng itu duit. Kos logam-logaman, Jang. Nah, seperti itu. Ada peninggalan-peninggalannya. Cenah. Ujang percaya? Enggak sih, Ki. Aki juga henteu. Tapi berdasarkan apa Aki nggak percaya? Da eueuh. Cek anu bangsa di dieu ngomong ge. Ku Aki tadi tanya di Jiji, sok sia ngabohong. Tampilin ku Aki. Oh, nggak bohong, mas nyesatkeun. Kok nyesatkeun? Kan cerita. Ujang dulu kapancing tuh tadi. Enggak sih. Cuman yang jadi membawa manfaat kepada mereka apa kalau misalnya taruh ini bercerita nggak benar, misalnya nggak sesuai dengan rencana, sesuai dengan kenyataan. Manfaatnya buat mereka apaan? Duniawi, Jang. Duniawi. Sarua jeung kamari di gua duniawi. Nianan acis. Gitu. Tapi ya wallahu a'lam bishawab, yang jelas memang masyarakat sekitar sudah kadung meyakini bahwa cerita itu benar-benar terjadi. Walasung sang nya. Disobang larang. Rara Santang. Betul. Kian Santang. Betul. Kita kan anak-anakna Prabu. Iya, betul. Manehna ngalanglang buana. Ya heueuh ngalanglang buana. Ngembara nyamar jadi ieu naon bangsa rakyat jelata. Ambil teu kanyahoan. Kumaha rasana hirup jadi bangsa rakyat jelata. Manehna yang nyaho. Gitu sendiri. Tapi amun teu yakin, Jang. Yakin memang harus ada bukti yang konkret lah yang mendukung cerita kita gitu loh, sehingga cerita kita itu memang betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang nyata kalau memang mau cerita kita itu dianggap sebagai satu kebenaran. Kalau saya sih melihat dari bacaan-bacaan saya beberapa babat tanah Jawa gitu tentang raja-raja di Pulau Jawa, memang nggak disebutkan Jaka Tingkir itu pernah ke lokasi ini, ke daerah Karawang lah begitu. Dia hanya seputaran Jawa Tengah gitu. Apalagi sejak dia muda, dia berguru dengan beberapa penyiar agama, Ki Ageng Selo misalnya. Setelah itu dia bergabung ke Kerajaan Demak. Ki Cepret saja. Ki Cepret. Nah, itu katanya orang yang disuruh ditemui sama Jaka Tingkir oleh gurunya di Demak. Gitu. Jadi kalau menurut kuncen Ki, Jaka Tingkir disuruh gurunya di Demak itu, pergilah kamu ke Muara, bukan ke Muara Pitu, ke Cirebon apa kalau nggak salah, untuk berguru kepada seseorang, orang susah. Cakrabuana. Nah, Pangeran Cakrabuana. Ternyata sampai Cirebon, pangerannya nggak ada, lagi mengembara. Diarahkan ke
Muara Pitu. Dicarilah Muara Pitu. Ternyata itu di Muara Pitu dia nggak ketemu Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana, malah ketemu Ki Brebet. Ki Cepret. Ki Cepret. Yang padahal Ki Cepret itu adalah Pangeran Cakrabuana. Ceritanya seperti itu. Ceritanya Jang. Cerita seperti itu. Aya nu di tambahan. Aya nu di pas-pasan. Tapi yang jadi intinya betul nggak Jaka Tingkir pernah ke Karawang? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Aki mah penyaho Jang. Penyaho ya. Saya juga sih, saya belum mendapatkan bukti yang otentik berdasarkan apa-apa yang ditinggalkan, kecuali memang cerita masyarakat. Cek akinya. Ujang percaya, teu percaya nebak nebak. Semua juga begitu. Cuman intinya Ki, di balik itu semua kita ingin mengajarkan kepada para sahabat SDG Ki tentang bagaimana sikap kita terhadap satu petilasan. Sata. Biasa nggak apa-apa Ki. Jangan sampai. Cuman ini yang jadi tanda tanya besar buat saya juga nih Ki. Kenapa tiap petilasan yang ada gitu, namanya kan petilasan. Asal katanya tilas atau bekas-bekas atau makom. Bahasa Arabnya itu makom. Artinya bekas-bekas atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi oleh tokoh-tokoh tertentu, itu disebutnya petilasan, tempat berdiam diri, tempat bersemedi, bertapa, atau kejadian-kejadian tertentu. Tetapi kenapa harus dibentuk seperti makam orang meninggal? Ulana sih kehet. Saya nanya sama Aki, kenapa Ki? Bentuknya harus kayak kuburan gitu loh. Padahal petilasan, kenapa dibentuk seperti kuburan? Tanya bangsa Ujang nungin. Yang pada akhirnya orang ziarah datang. Nungin sajang. Ya manusia. Ditanya tujuannya naon. Dan sampai saat ini kepada banyak juru kunci jawabannya nggak ada yang pas. Naon Jang? Saya udah nanya, wah ngalor ngidul jawabannya. Kenapa nggak dibentuk apa kayak di sini kan ada monumen Rawa Gede, bikin monumen. Kita juga punya beberapa monumen bangsa Indonesia sebagai petilasan, sebagai petilasan atau tempat pernah terjadinya satu kejadian besar di satu tempat. Misalnya kayak Bandung Lautan Api ada monumennya. Tapi kenapa kejadian masa lampau dibikin seperti kuburan? Coba kayak misalnya Tugu Proklamasi dibikin kayak kuburan. Wah, loba Jang. Loba nu naon? Ziarah kadinya. Monumen nasional bentuknya kuburan. Loba Jang. Nu menta-menta. Tujuannya nama menta. Menta di dia. Lobang buaya nih. Pahlawan revolusi ya, lobang buaya. Jang? Di Pondok Gede kan ada lobang buaya, pahlawan-pahlawan gitu yang dibunuh secara sadis oleh PKI. Dimasukkan ke dalam sumur. Coba dibikin Islamnya Jang. Lubang buaya dibikin ke semacam kuburan. Ayo. Tujuannya menta. Nah ini yang seharusnya kita jadikan sebagai apa ya? Harus namanya Jang, bangsa Ujang ya. Nyermin we ka Kanjeng Nabi Muhammad. Aki nanya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aya petilasanana. So. Ya ada makamnya. Eta Nabi. Ada. Padahal cuman bangsa Aki ini yang suka ngipas-ngipasin, ngompor-ngomporin. Di zaman baretopan enggeus eta tujuanana Jang. Tinggal ieu na Jang, kudu diluruskeun. Naon eta? Hatena diluruskeun. Diluruskeun. Nyen tos kieu dek naon tujuanana. Geus aya masjid, geus aya langgar. Nggak abdol Ki kata mereka kalau nggak minta ke kuburan Ki atau datang ziarah Ki. Aki nanya, bangsa Ujang sholat di mana? Di masjid. Kita sholat we di kuburan.
Abdul tuh, sok. Sok. Abdul tuh, sholat di kuburan. Nggak boleh Ki sholat di kuburan mah. Tah, Sholat mah di masjid, di Sholat di musola. masjid. Dilanggar aja nggak boleh. dilanggar jang. Nggak boleh, kita lagi sholat dilanggar lain, sama orang. langgar teh eta anu leutik. Hah? Hah, ujang mah. Langgar. Musola. Musola, iya, kalau musola boleh. Keur bareta Tapi, mah nama iya jang langgar. Oh, bukan lagi sholat dilanggar gitu. Lain Oh, nama tempat. nama Masya Allah. eta weh. Ngadoa di makam. Sok weh, amun ngadoa di makam geus we salat di makam. Sampai kemarin ada SSDG Ki ngomong ke saya, Pak Ustadz, boleh nggak suatu saat kalau Pak Ustadz sudah meninggal dunia, tempat Pak Ustadz saya bikin petilasan. Astagfirullahaladzim. Tujuanna naon jang? Hah? Biar bisa doain Pak Ustadz, tawasul ke Pak Ustadz. Saya bilang, ente doain Ani cepet mati. Mau dibikin petilasan segala. Wih itu Ki. Kepret we jang. Masa doain saya suruh cepet-cepet mati biar dia bisa tawasul sama saya Ki. Kepret. Otak nangis diputer jang. Putus usaha. Ku kehet. Lepi, Bi. Tapi wah, guru teu beres eta mah geus ah. Manya lepi jang. Tanya Lepi, Pak Ustadz nanti udah meninggal boleh nggak kuburannya? Pipi. Nah ini Lepi. Pi, Ya, Ki. maneh nek nyieun petilasan ujang. Kuburan. Kuburan Oh. enggak ada. Nyieun Iya. petilasan. Amun ujang geus maot nyieun petilasan. Petilasan Pak Ujang. Pak Ustad, Makam saya Ki. Waduh, eta ujang nu ngomong. Maneh cenah? Om Elin Ki. masih hidup Pak Ustad. Maneh nu ngomong. Siapa? Eta cek si ujang. Ayo ngaku. Enggak. Waktu malam-malam siapa yang nanya? Pak Ustadz kalau Pak Ustadz udah meninggal, saya ziarah kirim doa di makam Pak Ustadz. Lalu Sampai ente ayo. kan? Bukan. salah orang kali Pak Ustad. Hah? Salah orang. Lepi. Tuh dari mana? Ngaku pi ente? geus ngaku. Lupa. Eta ente. Salah orang kali. Eta ujang nu ngomong. Mungkin Devi. Tuh, Bisa Lepi. Devi. Oh Devi, Ah. cewek dong. Bisa jadi. Ki. Cuma yang jelas ditawasulin Ki. Gitu. Didi kalau nggak salah. Didi, panggil Didi. Didi. Bang Didi. Ah, Didi. Maknya Didi kos kitu jang. Kemarin yang nanya, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz udah meninggal, kuburannya boleh nggak ditawasulin? Siapa ente ya? Wah, Devi. Tuh kan Levi. Nah, Pi. Dari mana ente? Yang bener Bang. Ra. Astagfirullahaladzim. Kajen ra, parasean ra. Kajen we kajen. Sok, mangga. Pak, ini masih hidup. Aki mah nempo we, nempo. Sok. Kapan, Bang? Aku Pi. Levi ya? Waktu di mobil kan? Di mobil. Iya, Ustaz. Coba Gimana cintanya Bang? Allah, Pi. Tujuannya Aneh kan? naon, Pi? Murid Pak Ustadz nih. Eh. Kalau seandainya Pak Ustadz meninggal, boleh nggak nih tawasul ke Pak Ustadz? Oh, Kapan ngomong ya Pak Ustad? Udah dia nggak kan sih. inget kan? Bukan Devi kali. Pi-nya sama Ki. Siapa ya? Nah, Tapi nggak penting Pak Ustadz. Ah, yang penting apanya? Yang penting boleh nggak? Nggak boleh lagi Nah. mana? Kata Pak Ustadz, Boleh. Pi, kalau Pak Ustadz, kalau beneran terjadi, aneh, tendang-tendangin dia bilang gitu. kita buyarin pokoknya Bang. Oh, aneh lagi susah di alam kubur. Malah minta tolong ke aneh lagi. Salah. Pi. Apa? Atek. Wah, sok. Wah. Sok. Getek, itu dah. Gendut deh Aki sekarang. Berapa kilo Ki? Sa, Heeh. Aki. Heeh. Manya Aki gendut. Iya mano. Berat Ki. Ulahnya Pi. Jadi sikap kita terhadap orang yang telah meninggal kita doakan. Kalau bisa kita bantu biar dia ringan siksa kuburnya. Termasuk saya pribadi, kalau saya udah dimakamkan, kirim banyak doa biar siksa kubur yang saya hadapi itu Ulah ngomong kematian jang. Kenapa Ki? Sedih jang. Ya kan semua juga pasti mati. Nyaho, tapi ulah atuh. Kecareurik deui. Enggak, insya Allah Perjalanan enggak. ujang kan panjang Pokok kene. siapapun
Gitu, siapapun yang menghadap dan berjumpa kepada Allah, kita doakan biar azab kubur itu diringankan. Tah eta aya nama tujuanana ngaluruskeun bangsa ujang anu geus bararengkok. Geus Bengkoknya zamanna geus akhir. akhir ya. Oke Ki, insya Allah Ki. Da moal lila deui, Kalau saya sih, kalau memang Allah panjangkan umur, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa digunakan sebagai untuk mendekatkan diri. Kalau saya mati belakangan juga saya bersyukur pada Allah, ataupun Aki misalnya yang mati duluan juga, ya namanya takdir. Saya mah pasrah aja gitu. Siap. Bangku aya keneh. Aman. Jadi ngajakan ka Firdaus jang Firdaus apa itu? ke surga. Pede. Didi. Jadi Enggak, tadi si Aki pancingan. Masih ada satu bangku enggak dibilang gitu. Pede Ki. bisa weh ya nama. Yang kita coba pikirin nih, gimana kita terhindar dari azab Allah, dari siksa neraka. Itu yang kita pikirin. Itu. Nggak usah mikirin surga. Ulah di kumaha engke. Mikirin neraka. Mikirkan keburukan. Sebagaimana Huzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi, banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Kecuali Huzaifah, dia selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Atas Nabi tanya, kenapa ente lebih banyak tanya tentang keburukan? Agar aku bisa menghindari itu. Itu salah satu keutamaan, keistimewaan Huzaifah. Gitu Ki. Oke? Oke Jang. Jadi insya Allah tempat ini bisa menjadikan satu pelajaran kepada kita Ki ya. Bagaimana kita bersikap terhadap satu petilasan. Jangan sekali-sekali kita meminta. Apalagi ini ibaratnya sebuah petilasan. Tujuannya naon? Iya. Kalau mau beribadah, meminta permohonan kepada Allah, ada tempat yang lebih yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu masjid. Sholat, tempat-tempat ibadah. Di imah ya bisa Jang. Apalagi kalau kita bisa sampai ke kota Mekah, ke kota Madinah, banyak tempat-tempat yang mustajab. Amin. Dalam berdoa. Hayang Jang kali dulu Jang. Insya Allah nanti kita rame-rame. Amin. Tapi pesawatnya begini loh ya, kalau dia naik. Ya, di samping Mas. Hah? Di samping. Di samping ya. Aki, numpak burung. Oh, Itu Aki mah nempoe. Di luar Jang. dalam bercanda mulu, nggak bodor mulu. Jadi begitu. Eta mah seriusnya Jang. Serius. Ngabodor pi. Nah, Geus nggak teu boleh. meunang ngabodor. Sip. Jadi seperti itu. Kalau memang ada persoalan hidup yang sedang kita alami, sedang kita jalani, dekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat, atau jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Ulah ka makam. Ulah minta ke makam, minta ke petilasan, minta ke pohon, minta Mawa ke gua. cai. Mawa Ki. cai. Mawa kembang. Mawa kalapa. Mawa endog. Begitu Ki. Tapi kabusuk ya eueun dahar. Ya, insya Allah ada hikmah dari semua kejadian-kejadian yang ada. Yang jelas kita harus bisa sama-sama menjaga iman kita kepada Allah. Karena sesuatu yang paling berharga di dunia ini hanyalah iman. Itu yang paling berharga. Melebihi apapun. Seisi alam dunia ini, iman itu yang paling berharga. Iya. Insya Allah makanya harus dijaga, jangan disepelekan. Dan jangan dianggap remeh masalah iman. Karena kunci surga itu ada di iman itu sendiri. Tapi dengikeun pi. Harus didengar dan diamalkan. Iya. Passwordnya ada di situ. Password iman. Makanya kita harus selalu menjaga iman dan terus ditingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan, amalia-amalia yang bisa menghancurkan iman, memperburuk iman, bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah. Itu yang bahaya, perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan iman. Itu yang paling bahaya. Karena kalau iman udah lepas dari tubuh kita, udah gugur, nggak ada manfaatnya amal soleh kita. Karena iman udah hilang dalam hati kita, bahaya udah. Allah nggak akan anggap kebaikan itu.
kalau keimanan itu telah hilang dalam diri kita. Oleh sebab itu harus kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, mungkin itu aja Ki. Ada pesan-pesan terakhir? Ka Jogja kengke panjang. Hah? Ka Jogja. Lila kene. Kapan Pi ke Jogja? Segera. Tuh, Ane emang ngikutin Levi aja. Nggak boleh Ki. Berani mana kecil. Sayang we guru. Guru barunya Ki. Bahwa saya masih mempertimbangkan Ki untuk mengungkap asa dewa. Saya masih engke we jang, ungkap heula Cikidul jang. gitu ya. Abah mah engke. Terakhir. Ya udah nanti insya Allah nanti-nantilah kita coba ungkap kalau memang waktunya dan situasinya pas. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang ada di sini. Satu lagi yang masuk. Assalamualaikum kasadaya. Waalaikumsalam. Saja. Dengan siapa saya berhadapan? Kita dengerin dulu ya. Saya sepuh di sini. Sepuh di sini. Yang pertama kali babat sejarah kampung ini. Oh. Anda punya nama atau julukan? Kiai Abdullah. Kiai Abdullah. Sebelumnya mohon dimaafkan ke semuanya para sahabatku. Kenapa minta maaf? Takut ada salah pribadi saya hadir di sini. Oh begitu. Takut mengganggu. Alhamdulillah semuanya kedatangan tamu istimewa di sini. Alhamdulillah. Tabakarullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sebenarnya dari dulu saya pengen mengungkap sejarah ini. Ini sebenarnya cuma patilasan. Patilasan Joko Tingkir. Waktu dia zaman perjalanan. Sebenarnya ini bukan tempat tinggal atau menetap di sini. Beliau ada di Cirebon. Hah? Oke. Tadi nama siapa? Abdullah. Abdullah. Masya Allah. Saya hargai Anda telah masuk, berdialog dan mencoba berkomunikasi untuk menceritakan lokasi di tempat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya harap Anda bisa mengutarakan atau menceritakan kejadian yang memang Anda ketahui tentang keberadaan Jaka Tingkir atau Joko Tingkir di lokasi ini. Anda mengetahui kegiatan-kegiatan Joko Tingkir selama ada di Muara Pitu ini? Sebenarnya di sini cuman dia singgah. Oh, singgah ya. Waktu zaman beliau dikejar oleh musuhnya. Akhirnya sebenarnya dia lari ke Cirebon. Yang menetap di sini bukan beliau. Oh, untuk membingungkan musuhnya. Oke. Dia diudak oleh siapa musuhnya itu? Waktu zaman dia. Zaman perang? Portugis kah? Atau Pajajaran? Atau Belanda? Anda masih ingat? Sebelum Belanda. Sebelum Belanda, Portugis kalau gitu. Jadi tapi benar ya, beliau pernah ke sini dan mencoba untuk mengaburkanlah musuh-musuh beliau itu ya, dan akhirnya beliau pergi ke Cirebon, Kesultanan Cirebon. Nah, waktu itu beliau telah menjadi raja atau semasa muda? Semasa muda, masih perjalanan. Oh, perjalanan ya, berarti belum menjadi seorang raja ya. Belum. Istilahnya mencari keilmuan, jati diri dan lain sebagainya. Dan menurut cerita masyarakat sini, beliau berjumpa dengan Ki Cepret. Kalau tidak salah itu. Apakah Anda mengetahui tentang Ki Cepret? Ki Cepret. Yang hakikatnya adalah Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Ya, sama beliau disuruh
menggiurkan musuhnya. Akhirnya dibawa ke Cirebon. Dibawa ke Cirebon ya? Karena ada pesuruh dari Sunan Gunung Jati. Iya. Akhirnya tempat ini menjadi kesalahpahaman semua warga di sini. Sebenarnya di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sebenarnya di sini ya. Oke. Kalau Anda sendiri ini tinggal di lokasi ini atau di luar lokasi petilasan ini? Saya di pesantrenan di sini. Oh, ada di pesantrenan di sini ya? Karena di sini ada murid-murid saya Oh. yang setiap malamnya bertawasul. Di petilasan itu bertawasul. Oh, di pendopo. Supaya tidak ada salah paham fitnah orang-orang tertentu. Ya, betul. Oh, ada pengajian juga di sini ya? Iya. Dan saya harap juga Anda bisa mencoba berdakwah kepada makhluk-makhluk sebangsa Anda yang memang kadang mereka suka mengaburkan cerita-cerita yang ada atau melebih-lebihkan. Seperti sehingga penangkapan manusia itu menjadi berbeda. Dan mungkin gak sedikit juga umat Islam yang pada akhirnya menjadikan tempat ini sebagai tempat mereka meminta pada akhirnya. Itulah saya sempat dengar dengan siapa tadi beliau? Ki Jarod. Ya. Benar, kalau mau sholat di masjid aja, ngapain di tempat-tempat seperti ini? Betul. Akhirnya manusia sendiri yang salah kaprah. Iya, gitu. Yang dikhawatirkan memang seperti itu. Bagi manusia yang kurang ilmu, mereka khawatir menjadikan tempat ini sebagai tempat meminta. Iya. Kita meminta hanya sama Gusti Allah. Betul. Saya sangat setuju itu. Terima kasih atas kedatangannya sehingga ini terungkap. Ya, insya Allah. Syukur-syukur warga di sini semua yang ada, yang datang ke sini menjadi tahu. Betul. Iya. Jangan sampai mereka berbuat yang berlebihan tentang ajaran Seperti Islam. itu, menjadi salah tekad. Nah, yang salah itu setan. Nah, iya. Yang menggiurkan manusia. Nah, itu yang kadang mereka suka menipu manusia ya. Karena setan adalah di diri manusia sendiri. Betul. Yang menipu daya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga sedikit banyaknya bisa memberikan satu pencerahan kepada umat Islam pada khususnya. Amin. Dimanapun dia berada. Amin, ya Allah. Ya, agar tidak menjadikan makam atau makom sebagai wasilah dia meminta. Seperti itu. Iya, yang mana mereka menyandarkan semuanya kepada sebuah makam. Boleh, misalkan seperti di mana setiap petilasan wali Allah memang ada karomahnya. Betul. Tapi ini kan bukan untuk menggiurkan musuh. Kamuflase untuk apa namanya? Oke lah kalau sebenarnya itu petilasan di sini bisa jadi. betul. Karena ini kan cuman menggiurkan musuhnya. Iya, betul. Oh, jadi sebagai strategi aja ya? Iya. Terkecuali singgah di sini. Beliau mukim di sini. Nah, jadi petilasan. Kalau ini bukan ya. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercerahkan siapa saja yang memang menyimak menonton tayangan ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa tercerahkan. Amin. Jadi dimanapun ada aja petilasan, ya kita selaikan menjadikannya sebagai petilasan aja gitu. Bukan sebagai ajang meminta gitu. Oke. Abdullah, saya rasa sudah cukup dan saya hargai Anda telah banyak memberikan penjelasan ke kita. Mudah-mudahan ini mengandung hikmah dan pelajaran buat kita semua, insya Allah. Jazakallah khair. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada, cukup. Cukup ya? Saya cuma berterima kasih kepada Insya Allah. Mudah-mudahan manusia semuanya diberi kesadaran untuk meminta hanyalah kepada Allah. Saya mohon pamit. Oke, Abdullah. Jazakallah, saya hargai Anda telah hadir, telah memberikan penjelasan kepada kami. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dan ini semua bisa kita ambil hikmahnya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Betul. Insya Allah. Saya mohon pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.